Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO, kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di siaran berita BCO Media. Kali ini kita masih tetap membahas tentang coronavirus, di mana COVID-19 ini masih saja banyak permintaan dari sahabat BCO untuk kami menginformasikan hal-hal terbaru kaitan dengan COVID-19 ini. Dan untuk judul berita saat ini adalah Positive Image COVID-19. Yang dimaksud Positive Image COVID-19 itu adalah pada akhirnya gitu ya, dengan maraknya coronavirus itu yang sampai kemudian mengancam masyarakat Indonesia. Data terbaru wabah COVID-19 di Indonesia Minggu 22 Maret 2020 itu ternyata sudah 514 positif COVID-19 dengan meninggal dunia itu 48. Dan yang sudah dapat disembuhkan itu 29. Untuk wilayah Provinsi Banten, ternyata ketika coba saya lihat di info coronabantenprof.go.id ternyata sudah tidak ada. Artinya ada, tapi datanya masih sama dengan data-data yang kemarin. Kami tim membuka informasi dari media nasional, ternyata di Provinsi Banten itu sudah ada 34 yang positif corona. Positive image yang kami maksud itu adalah sekarang ini pada akhirnya kita merasa penting. Nah, untuk itu nanti kita akan jelaskan lagi. Tetapi ada informasi menarik yang kami dapatkan dari referensi-referensi yang kita baca, referensi yang kita tonton, dan hasil diskusi dari tim BCO bahwa penting untuk kita sampaikan kepada Anda semua kaitan dengan karakter virus COVID-19. Menurut salah satu pakar virus ya di Indonesia itu menyampaikan bahwa jadi coronavirus itu sudah ada dari beberapa tahun yang lalu, hanya sekarang itu lebih spesifik COVID-19 atau coronavirus 19. Karakter coronavirus itu dia penularannya sangat cepat. Atau perbedaan antara coronavirus dengan SARS, ya sama-sama virus tapi memiliki perbedaan karakter. Kalau SARS penularannya lamban tapi mematikan. Tapi kalau coronavirus itu penyebarannya cepat tetapi bukan termasuk virus yang mematikan. Atau kurang lebih sama dengan virus influenza. Hanya coronavirus ini lebih mengancam karena memang bisa mengakibatkan kematian untuk kita yang tidak memiliki imunitas yang baik. Bahwa ketika coronavirus masuk ke tubuh kita, maka itu ada proses inkubasi. Karena bagian dari reaksi tubuh. Yang kedua, kemudian pilek. Hari kedua pilek, hari ketiga, hari keempat terjadi demam. Kemudian batuk-batuk gitu ya. Dan hari ke-5 sampai dengan hari ke-7 itu ketika misalkan masih demam, berarti di situ proses pertarungan antara daya tahan tubuh kita atau imunitas tubuh kita dengan virus tersebut. Jika sampai dengan waktu 14 hari imunitas kita baik, itu bisa membunuh virus itu sendiri. Beliau menyarankan setiap hari kita makan makanan yang mengandung vitamin E dan vitamin C. Seperti misalkan kalau vitamin C itu ada jambu batu merah misalnya, kemudian ada nanas, ada stroberi, jeruk gitu ya. Kemudian kalau misalkan vitamin E itu ada alpukat, almond, dan makanan-makanan yang lainnya. Makanya kenapa pemerintah menyarankan untuk kita berada di rumah itu selama 14 hari. Itu untuk apa? Untuk melihat proses inkubasinya. Kalau misalkan kita sudah mampu melewati 14 hari, berarti kita sudah aman. Virus itu sebenarnya bisa masuk ke setiap orang. Jadi siapapun Anda, siapapun kita itu bisa terkena virus itu. Yang bisa menyelamatkan kita dari virus itu, kita bisa meninggal atau kita masih hidup itu karena daya tahan tubuh kita. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang bahwa sebenarnya virus itu rentan, mudah dihancurkan. Karena virus itu mengandung glikoprotein, itu mudah dihancurkan atau mudah dimusnahkan oleh ya antara lain deterjen gitu. Kemudian desinfektan oleh sabun mandi atau sabun pengepel ruangan gitu. Itu bisa dihancurkan oleh itu gitu. Kita kembali ke positive image COVID-19. Nah, positive image COVID-19 yang saya maksud itu adalah kita mulai peduli terhadap diri kita. Kita mulai peduli terhadap kebersihan kita. Jadi berpola hidup bersih dan sehat. Orang Indonesia itu termasuk orang yang tidak terlalu peduli terhadap berperilaku hidup bersih dan sehat. Ini baru, orang mulai berpikir tentang pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat.
Misalnya ya dia jadi rajin mandi, jadi rajin bersih-bersih ruangan, jadi rajin bersih-bersih kampung, disemprot disinfektan gitu kan, di ruangan, di jalan-jalan gitu. Nah, bukti lainnya dulu kalau misalkan di suatu tempat terjadi atau terdapat endemi misalkan DBD, nah itu langsung mendorong tim medis atau dinas kesehatan agar melakukan fogging di tempat tersebut. Padahal ada penyebab kenapa nyamuk DBD atau Aedes aegypti itu bisa banyak dan mengakibatkan banyak yang terkena DBD. Itu kenapa? Karena lingkungan kampung atau di wilayah tersebut tidak berperilaku hidup bersih dan sehat. Gitu. Itu antara lain contohnya. Nah, kemudian hal positif lainnya, positif image COVID-19 selain dari kita mulai berperilaku hidup sehat, kita juga mulai sadar atau penting untuk mengetahui karakter virus. Ada virus influenza tadi itu kan, ada virus H5N1 atau virus flu burung, ada lagi virus SARS, ada virus MERS gitu, ada virus corona. Banyak virus yang pernah muncul di Indonesia, tapi kita tidak pernah ingin mencari tahu ini virus ini seperti apa. Tapi ketika COVID-19 itu hadir atau virus corona itu hadir, nah baru kita mulai berpikir tentang virus. Wih, bagaimana nih virus corona ini? Bagaimana karakternya virus corona? Yang pada akhirnya kita mendalami tentang virus. Yang ketiga adalah kita mulai terbiasa mencuci tangan. Yang pertama PHBS, kita mulai berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua kita mulai mengenal tentang virus yang setiap hari mungkin kita temukan gitu ya. Karena virus influenza itu bisa mengancam kapan saja dan di mana saja gitu. Kemudian yang ketiga kita mulai rajin cuci tangan. Baru pulang dari mana saja kita langsung cuci tangan. Kemudian kita mau makan, kita cuci tangan. Setelah makan, cuci tangan. Kalau dulu mau makan, ya jarang kita cuci tangan. Apalagi makan makanan gorengan misalnya, atau makan makanan cemilan yang lain, jarang cuci tangan. Kalau sekarang, saya yakin banyak masyarakat sudah mulai peduli cuci tangan. Dan cuci tangannya tidak sembarangan cuci tangan. Cuci tangannya itu menggunakan sabun. Atau lebih kerennya sekarang menggunakan hand sanitizer ya. Dan kemudian ada yang bagi-bagiin hand sanitizer, ya itu bagus juga sih. Tapi kalau yang nimbun, ya boleh jadi dia cuma nimbun karena masyarakat sekarang sudah tahu cuci tangan itu cukup dengan sabun. Gitu. Jadi kalau tidak ada hand sanitizer bukan berarti mau kiamat, cukup dengan sabun. Karena sabun atau deterjen itu bisa membunuh virus corona. Saya akan kembali lagi di siaran berita BCO Media yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.